تذكرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita kemarin masuk bab waktu salat, ya kan? Oke, waktu salat. Tapi kemarin belum selesai, tidak bisa selesai karena waktunya tidak cukup. Ada yang masih ingat kita berhenti di mana? Di salat apa? Ada yang masih ingat kita berhenti di salat apa atau tidak? Kenapa mereka? Enggak ada yang masih ingat? Halo, Karina. Iya, Masih ingat iya. atau tidak, Karina? Saya ingatnya ini, Syekh, malah waktu diam dalam sholat. Sekilas-sekilas, Syekh kayaknya pernah ngebahas gitu. Enggak, tapi kita kemarin belum selesai. Kemarin baru belajar waktu salat zuhur dan asar. Maghrib, Isya, subuh belum. Oke, mungkin kita masuk, tidak masalah. Langsung. Kemarin sudah belajar juga di dalam berapa waktu itu yang kita sudah belajar salat zuhur. Ada 5 waktu. Itu namanya dimasuk di waktu jawaz, waktu boleh. Waktu fadilah kita sudah tahu di awal waktu. Waktu jawaz itu boleh dari waktu azan sampai sebelum waktu azan yang berikutnya. Waktu fardu yang berikutnya. Tapi di antara itu juga ada waktu haram, ada waktu makruh, ada waktu darurat. Atau asar sampai sebelum azan berapa menit dia baru takbir Allahu Akbar, dia azan. Ini haram kalau dia tidak ada alasan atau tidak ada uzur syar'i. Ya, ini masuk. Salatnya sah, tapi haram karena dia tunda-tunda sampai waktunya keluar dia masih salat atau lagi salat atau sidang salat. Juga waktu makruh. Ada waktu karahah, ini waktu makruh, waktu haram bisa di seluruh 5 waktu. Dia tunda salatnya juga sampai waktu itu yang sisa cukup untuk fardu aja. Salat maghrib 3 rakaat. Setelah dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru azan Isya. Ini kalau dia tunda sendiri, sengaja. Itu masuk di waktu karaha, makruh. Oke. Waktu haram tadi kita bilang kalau dia baru rakaat 1 rakaat atau takbiratul ihram, dia azan Isya, ini haram. Haram. Tapi salatnya Syekh itu salatnya waktu sah. Waktunya di waktu maghrib sama. Tapi haram karena kamu tunda sampai waktunya keluar kamu belum salat. Ini masuk di ayat fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang kita langsung masuk ke waktu maghrib. Waktu maghrib itu permulaan waktunya yaitu ketika terbenam matahari. Oke. Itu Terbenamnya. terbenam matahari itu bagus, Masya Allah, syukran, jazakallah khair. Itu ada 2 hal. Terbenam itu matahari itu ada 2 hal. Kalau kita di gunung, atas gunung, kalau kita di laut atau bahasa Indonesia padang pasir itu yang luas itu seperti kita bilang Arab Saudi, Yaman itu pasir. Pasir itu kadang-kadang kamu lihat sampai habis tidak ketemu gunung. Langsung lihat matahari waktu dia turun. Ya. Jadi salat itu di waktu itu, waktu maghrib atau buka puasa di waktu itu,
Tidak perlu tunggu 1 menit, 2 menit setelah terbenam matahari. Ini matahari seperti ini. Nih lihat, matahari masih lihat ya kan? Ini kalau kita bilang matahari. Kalau sudah langsung tutup, tidak bisa lihat. Seperti ini sudah waktunya masuk. Bisa salat, bisa buka puasa. Tapi kalau gunung itu turun, sudah tutup. Kita tidak bisa lihat. Harus kita tunggu. Kenapa? Karena gunung. Masih belakangnya ada gunung lagi, ada tempat lagi. Kalau kita di atas gunung bisa lihat dia waktu terbenam atau waktu hilang. Dari situ, dari masalah ini, jadi ada berapa khilaf di antara mungkin kita berapa kelompok itu. Yang mereka bilang salafi, atau sama yang di Indonesia namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lawannya mungkin kita bilang. Juga kadang-kadang termasuk sama kita Muhammadiyah. Ya. Kenapa? Karena harus kita pasti dulu terbenam matahari itu harus yakin. Kalau belum, ya jadi tidak boleh buka puasa, tidak boleh masuk salat maghrib. Oke, jadi waktu maghrib ini yang pertama wa awal waktu maghribi المغرب من غروب الشمس وقتا مخصوصة إلى الشفق الأحمر. وأول وقت المغرب itu dari غروب الشمس waktu terbenam matahari sampai غروب الشفق الأحمر وآخره غروب الشفق الأحمر. Di sini namanya apa syafaq al-ahmar? Dan akhirnya itu ketika hilang mega merah ya, namanya mega. Ya. Ya, mega merah. Itu ada mega merah, ada mega kuning, ada mega kuning. Itu yang setelah salat maghrib langsung ada putih, ada putih. Kalau kita seperti saya tadi bilang di atas gunung bisa lihat mega itu 3. Saya tahu karena saya di kampung kita gunung juga yang tinggi. Di bawahnya ada yang gunung-gunung yang tempat terbenam matahari itu lebih bawah dari kita. Jadi kita bisa lihat itu mega yang kuning. Kuning itu setelah terbenam matahari. Langsung ada putih. Putih itu mega itu dari bukan di tempat belakang matahari langsung. Enggak, di arahnya semua. Arah itu barat namanya apa? Ada arah apa itu? Barat ya. Arah barat semuanya itu ada mega merah. Oke, mega putih setelah terbenam matahari. Sedikit lagi itu berapa menit? 10 menit, 15 menit muncul yang kuning. Kuning sama mungkin bilang apa namanya? Kuning tua. Dekat ke merah. Habis itu muncul yang merah. Kalau muncul yang merah atau kita bisa lihat yang merah, ini berarti waktunya masih boleh salat maghrib. Gimana salat isya? Waktu isya sudah masuk. Waktu isya sudah masuk. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salatul maghrib di antara 2 waktu itu tadi. Terbenam matahari sama hilang mega merah. Waktunya seperti tadi, ada waktu fadilah, jamaah pertama, atau di salat yang di awal waktu, ada waktu boleh yang kita bilang tadi dari awalnya sampai akhir waktu, itu masih semuanya boleh. Ada waktu karahah yang tadi kita jelasin, cukup untuk salat maghrib aja. Setelah selesai salat itu makruh. Tapi ini semuanya makruh haram yang saya sebut ini sekarang, sebut ini makruh haram itu kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja. Tapi kalau lagi sakit, ada alasan tidur, ada alasan seperti kita faham lupa, ada sesuatu mau mungkin kita bilang kena musibah kecil itu, anaknya jatuh, dia masuk pergi ke rumah sakit, baru sadar, ya sebelum subuh, ya tadi saya belum salat isya. Ingat-ingat, oh iya anak saya jatuh sebelum isya berapa menit, berarti saya belum salat isya. Ini semuanya
namanya ada alasan tidak masuk di haram makruh. Tidak masuk di haram makruh. Hukum ini untuk orang yang sehat, yang bisa. Terus Syekh ini ada fulan sakit sampai dia tidak kuat, tidak bisa salat zuhur sama asar di waktunya. Bagaimana caranya? Itu ada masalah nanti kita belajar di dalam jam'. Namanya apa? Jam'ul marad. Jam'ul marad. Itu gambarnya kayak jam'. Hakikatnya enggak. Bagaimana itu? Karena dia sakit, tidak bisa ulu, atau tidak bisa pergi ke tempat ulu, juga tidak bisa tayamum, tidak kuat. Mereka tunda. Orangnya yang seperti itu, tunda salat sampai sebelum waktunya cukup seperti tadi. Yang tadi kita bilang makruh. Tapi ini sakit, tidak makruh. Jadi dia baru selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Isya baru masuk. Baru azan. Bisa salat Isya langsung, masih satu wudu, masih di atas sejadah, itu namanya jam'ul marad. Jam'ul marad itu boleh untuk orang yang sakit yang tidak kuat. Tapi enggak fulan sehat, badannya sehat, dia bisa tapi mungkin tidak bisa pakai air, bisa tayamum, enggak setiap waktu di waktunya. Kecuali kalau berat. La ilaha illallah. Waktu udhrin, tadi waktu udhur. Waktu udhur itu kalau kita salat jama' taqdim atau ta'khir, kapan waktu salat zuhur, salat maghrib, sudah waktu isya. Itu namanya waktu udhur. Ini tidak ada dosa. Waktu daruratin. Waktu darurah, ya, kalau ada alasan atau itu baru dia bilang Allahu Akbar, salatnya isya. Ini waktu darurah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Yang keempat waktu isya. Sama, ada berapa waktu. Tapi termasuk atau masuk di seperti tadi. Waktu pertama di mana, waktu terakhir di mana. Atau kapan. Ini semuanya saya kemarin juga masih ingat jelasin karena Jibril datang di awal waktu. Salat duhur. Bilang sama Nabi, ayo salat duhur sekarang. Salat duhur. Terus datang di awal waktu salat asar, di awal waktu maghrib, salat maghrib. Ini hari pertama setelah Isra Mi'raj, ya. Hari yang kedua dia suruh tunggu saya. Hari yang kedua dia Rasulullah tunggu Jibril sampai datang di akhir waktu. Di akhir waktu salat zuhur. Di akhir waktu salat maghrib, di akhir waktu salat asar, di akhir waktu salat subuh. Ya, setelah dia melakukan salat di antara dua waktu, bilang, wahai Muhammad, waktu salat zuhur di antara waktu ini yang tadi saya ngajari. Jadi waktu Rasulullah kasih tahu fadilah, itu fadilah waktunya di awal salat, kasih waktu udzur, kasih waktu jelasin lebih. Semuanya itu dari dalil. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini Allah Ta'ala sebut ini atau di dalam riwayat hadis sahih itu 5 waktu salat zuhur asar. Iya, tapi kasih bagi-bagi itu atau jadikan berapa bagi itu dari Rasulullah. Kalau saya mau contoh aja. Ini Syekh, kalau saya tidur sampai tidak dengar muazzin azan itu salat subuh. Bagaimana hukumnya? Kalau saya bilang sama kamu haram, dosa, ini Rasulullah sudah pernah melakukan hal seperti itu. Dalam satu perjalanan safar dakwah itu satu hari dia tidur. Tidur sampai matahari, kena matahari baru mereka bangun. Ini berarti jam berapa, teman-teman? Jam 7. Sudah kena matahari, dia bangun karena panas. Ini kita bisa bilang jam 8. Dia tidur. Ini Rasulullah kita kemarin sudah belajar. Rasulullah kalau tidur matanya aja, tapi hatinya enggak. Tapi ini biar kita faham hukumnya bagaimana. Setelah itu bangun Abu Bakar, Umar, mereka marah-marah sama Bilal yang menjaga malam tersebut. Kenapa kamu tidak bangunin kita? Walhasil Rasulullah, ayo kita pergi, ayo. Pergi itu gimana caranya? Pergi mereka onta. Ini lihat, kalau kita mau berjalanan sama keluarga, siap-siap dari ba'da subuh. Apalagi kalau mau bawa perempuan, istri sama anak. Ya, itu kalau saya mau keluar jam 9,
Tidak bilang jam 9. Mereka bilang sama mereka jam 6. Sudah ya jam 9 baru bisa. Tapi ini mereka masih unta, masih pakai unta. Juga mereka tidur, nenap atau apa itu? Ya nenap satu malam di tempat tersebut. Oke. Terus tidur, Rasulullah bilang sama mereka, ayo kita pergi sekarang. Tidak bilang ayo salat dulu. Pergi. Terus sampai ketemu tempat yang bagus, mereka wudu, Rasulullah suruh mereka wudu, juga azan, salat. Salat apa? Salat subuh. Itu jadi ulama ambil dari beberapa hadis seperti ini saya tidak bisa kasih di bab ini atau waktu ini dalilnya semuanya, tapi contoh seperti itu. Itu mereka ambil berarti ada waktu darurat, ada waktu alasan, waktu karaha, waktu haram, waktu makruh di dalam waktu yang tadi kita jelaskan. La ilaha illallah. Al-Isya. Yang kelima, Isya itu. Waktunya yaitu ketika hilang mega merah tadi. Kalau mega merah itu hilang, sudah masuk waktu Isya. Oke. Dan akhirnya yaitu ketika terbitnya fajar as-sadiq. Terbit al-fajr as-sadiq. Qulu al-fajr as-sadiq. Kenapa bilang as-sadiq? Al-fajr as-sadiq itu fajar yang jujur. Kata as-sadiq itu jujur. Tapi artinya apa? Kenapa al-fajr as-sadiq? Maksudnya fajar yang benar. Cahaya fajar atau subuh yang benar. Kenapa Syekh ada cahaya yang tidak? Ya ada. Ada. Itu apa itu? Caranya kalau al-fajr as-sadiq yang namanya bahasa fikih. Al-fajr as-sadiq itu cahaya keluar di arah timur. Seluruh. Dari awal sampai akhir. Itu tempat keluar matahari itu semuanya mulai cahaya. Tapi cahayanya gimana? Bahasa Indonesia bilang apa itu? Mumtad ini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini panjangnya. Panjangnya sepanjang apa namanya ini arah timur. Yang tempat keluar matahari. Dekat keluar matahari. Ini namanya al-fajr as-sadiq. Ada al-fajr yang namanya al-fajrul kadhib. Al-fajrul kadhib itu al-fajrul kadhib itu cahayanya tapi bukan dari sini ke sini, enggak naik ke atas. Itu beda. Beda sedikit. Jadi kalau kamu lihat cahaya itu, lihat cahayanya mau kanan kiri atau mau naik ke atas. Kalau naik ke atas itu namanya al-fajrul kadhib, berarti belum waktu salat subuh. Oke. Masih bisa makan, kalau bulan Ramadan masih bisa salat witir, masih bisa semuanya. Tapi al-fajr shadiq kalau kamu sudah lihat cahaya atau sinar mulai sedikit, bukan sinar, cahaya itu mulai putih, ini berarti itu al-fajr shadiq. Tapi juga al-fajr shadiq waktunya 5 juga, 7. Berarti ila 7. Waktu fadilah yang kita tahu tadi jelasin. Waktu fadilah itu awal waktu. Wa waktu ikhtiyar. Maaf. Afwan. 6 awqat itu 6 aja. Maaf. Fajar itu 6. Karena tidak ada waktu alasan. Tidak ada waktu uzur. Isya itu ada waktu uzur. Jadi waktunya bisa jadi waktu maghrib. Tapi fajar enggak. La ilaha illallah. Waktu fadilah awalnya seperti biasa. Wa waktu ikhtiyar. Ikhtiyar itu boleh. Min awalil waktu ila al-isfar. Al-isfar itu sampai sudah bisa apa? Kuning. Arah timur itu jadi kuning. Isfar namanya. Isfar. Isfar itu kalau ada yang sudah pernah dengar atau lihat Abu Hanifah, mereka lihat waktu yang afdal itu waktu isfar. Setelah cahayanya sudah mulai kita bisa lihat yang di sebelah kita. Madhab Imam Syafi'i enggak. Madhab Imam Syafi'i kita belum bisa lihat yang di sebelah kita, itu waktu isya. Waktu fajar, subuh. Tapi Abu Hanifah mereka enggak. Mereka sudah lebih. Hatta asfara jiddan. Itu mereka punya dalil. بحيث يميز الناظر القريب منهم.
Al-isfar itu sampai kamu bisa kenal orang yang di sebelahmu di masjid. Sekarang ada listrik. Ini bicara tentang tempat yang tidak ada listrik. Itu kapan? Kalau mau ikut cara ini, kapan? Sampai saya bisa lihat tidak ada lampu juga, atau kita di luar, contoh itu di depan rumah, tidak ada lampu di jalan, sampai saya bisa kenal, oh ini fulan. Tidak, bukan lihat hitam aja. Enggak, sampai kamu lihat, oh ini fulan, langsung. Bukan dari badannya ini bisa lihat, oh ini fulan, dari badannya. Tapi enggak, wajahnya sudah bisa kenal. Ya, ini namanya waktu isfar. Artinya mungkin kita bisa bilang jam sekarang mungkin setengah 6 waktu isfar bisa, karena jauh dari sekarang dari kita. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar, wa huwa awal waqt wa jawazun bila karaha min awal alwaqt ila tulu'il humrah. Ada waktu boleh tapi tidak ada makruh. Tidak ada karaha. Apa itu? Dari waktu tulu' syams terbit matahari fajar shadiq sampai tulu' al-humrah. Kita lihat sebelum matahari keluar merah ya kan, di atasnya merah, itu masih salat subuh atau masih boleh tapi tidak makruh. Tidak makruh. Kalau masih yang di sebelum matahari masih merah, itu sebelum atau bilang tidak ada hukum atau tidak masuk di hukum makruh. La ilaha illallah. Wa waktu jawazin bikaraha min tulu' al-humra ila an yabqa min al-waqti ma yasa'uha. Setelah itu merah keluar sampai terbit matahari atau sampai waktu cukup waktu salat aja, itu sudah masuk boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. 5 waktu hurmah. Haram. Itu yang tadi kita jelasin. Waktu hurmah. Waktu darurah itu yang kita dari beberapa hari yang lalu kita jelasin apa itu waktu darurah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat artinya apa itu waktu darurat? Ada yang masih ingat apa itu waktu darurat? Waktu darurat kita kemarin bilang seperti ibu-ibu yang haid. Baru bersih sebelum azan maghrib berapa menit itu. Itu waktu darurat tidak masuk dosa. Tapi sama orang yang sehat itu masuk dosa. Kalau dia tunda. Kalau dia tunda sampai waktu salat cukup waktu aja, itu masuk dosa. Tapi perempuan yang baru bersih sekarang, dia cek, oh ya alhamdulillah sudah bisa salat. Tapi waktunya cukup berapa? Ya siap-siap cepat mandi, baru takbiratul ihram atau baru salat maghrib, salat asar, azan maghrib atau maghrib masuk, sudah. Itu namanya waktu darurat, tidak ada dosa kalau kita bilang waktu darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab waktu salat atau 5 fardu. Nas'alullah an yuwaffaqana wa iyyakum lima fihi khair wa an yaj'alana minal muhafizina 'alas salat. Ini sekarang kita belajar waktu. Setiap orang bisa timbangan atau bisa tembang sendiri. Saya minal ladzina yuqimuna shalat atau tidak. Saya masuk di golongan jamaah atau yang Allah Ta'ala puji di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa. Sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Artinya salatnya di waktunya. Setiap orang tahu diri sendiri. Tidak perlu saya tanya, bagaimana fulan? Bagaimana fulan? Enggak. Itu kamu balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Tadi kita baca. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu. Setiap orang faham bagaimana hidupnya, keadaannya, hatinya. Bisa tahu.
Jadi tidak perlu kamu nunggu sampai ada yang bilang sama kamu, oh fulan salat kamu kurang. Terus kalau bilang seperti itu kamu marah-marah. Kenapa? Dia kasihan benar. Fulan kamu sama ayah kamu atau orang tua kurang ajar atau kurang adab atau ini. Enggak. Ini kamu aslinya sebelum dia bilang kamu diri sendiri tidak perlu. Jadi harus kita tentang masalah salat hati-hati. Ini semuanya yang kita belajar sahabah, tabi'in, ahli iman, ahli ikhlas, ahli taqwa tidak masuk sampai waktu ini. Bagaimana maksudmu, Syekh? Tidak masuk sampai waktu makruh, waktu jawaz, waktu ini, waktu mereka sudah awal waktu. Sampai ada berapa orang tabi'in dia bilang 30 tahun sebelum azan saya sudah ada di masjid. Sebelum azan saya sudah di masjid. Mereka bingung. Ini sebelum azan kamu di masjid. Kenapa? Bilang azan itu untuk orang yang lagi lalai. Ingat orang yang lupa. Tapi saya selalu ingat Allah Ta'ala. Seharus saya sudah sebelum azan saya ada. Itu yang kita harus jadi seperti itu. Jangan kita belajar ini. Oh ya berarti salat zuhur itu panjang. Tidak boleh, tidak perlu saya pergi ke masjid. Masih boleh, bisa salat jam 1, jam 2, 3. Syekh Faisal bilang seperti itu. Ya betul. Kita bilang itu semuanya tentang yang tidak ada sengaja, yang tidak sibuk, yang sibuknya juga sampai ada efek samping bahasa Indonesia bilang kalau dia pergi salat. Ya, itu harus kita paham. Yang paling bagus saya lihat di Indonesia tentang masalah salat. Ini seperti salat zuhur, mereka kasih istirahat, salat, makan. Ini bagus. Di kaya, Allah alam saya enggak tahu, tapi kaya di seluruh kantor yang mereka kerja, enggak ada yang bilang sama kamu tidak boleh salat. Atau ada, kalau ada saya belum pernah ada yang bilang, tapi kalau ada mungkin jarang. Apalagi mereka bikin musalla di kantornya. Bisa salat di awal waktu, awal jamaah pertama. Syekh tadi saya selesaikan kerja karena kalau saya tidak save kerjaan saya ini masalah kita masuk di fadilah yang kedua, jawaz atau boleh. Terus saya datang ke masjid, waktu datang ke musalla, jamaah pertama sudah selesai. Tapi ada satu orang atau dua orang kita ikut jamaah. Dapat fadilah ya dapat fadilah, masih dapat fadilah juga, dapat fadilah jamaah, dapat fadilah kalau kamu itu yang kita harus perhatikan, jangan salat sendiri. Kalau ada teman kamu datang lihat fulan, oh fulan sudah kita salat, bisa kamu salat sama saya, sedekah itu namanya, Rasulullah sedekah. Waktu ada satu orang sahabat datang, Rasulullah sama teman-teman semuanya sudah selesai. Dia mau berdiri salat sendiri karena enggak ada yang datang. Rasulullah suruh sahabat, ada yang siap sedekah sama fulan. Mereka bilang sedekah apa itu? Sedekah apa? Salat sama dia jemaah itu dapat pahala. Seperti sedekah. Jadi harus kita hati-hati di masalah salat. Jangan sampai malas biar tidak masuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yumnauna al-ma'un. Ada masalah, ada dua yang saya lihat di sini. Susah kadang-kadang salat asar mereka biasa salat di kantor. Tapi salat maghrib mereka masih di jalan, terus bisa masuk sampai waktu isya. Banyak yang jadi seperti itu. Ini seperti tadi. Kalau kita bisa atur salat waktunya seperti kalau saya bilang Grab atau mobil saya atau kendaraan saya itu yang saya bisa atur, bisa berhenti, sudah harus kamu berhenti salat. Salatnya Syekh, saya mau salat fardu aja karena saya di jalan atau masih jalan. Silakan fardu. Itu lebih afdal. Tapi kalau tidak bisa atur seperti bus, kereta, seperti mobil yang mungkin kita bilang kendaraan umum, itu kita bisa ambil berapa rukhsah dari beberapa ulama yang bilang
bisa apa namanya, tunda salat atau bisa jama' salat. Bisa jama' salat. Ada tentang masalah jam' salat itu salatul faraid, apa itu jam'u taqdim, jam'u ta'khir, jam'u hujan, waktu hujan. Tapi di sini di Indonesia nggak ada yang pakai waktu hujan. Banyak di sini kadang-kadang kita waktu maghrib masuk masjid, hujannya turun, kita waktu salat sudah selesai, assalamualaikum, mereka pulang. Ya, ini sudah izin dari Allah Ta'ala karena jamaahnya besar di masjid. Kalau kita balik mungkin tidak bisa balik lagi ya, karena hujannya. Jadi sunnah atau lebih afdal salat jamaah. Itu kapan? Kalau imam tahu mereka tidak datang lagi setelah Isya. Tapi kalau dia tahu masih ada yang datang, ya aslinya tidak wajib. Jadi sunnah, kalau mau silakan. Ada jam'ul marad untuk orang yang sakit. Ada ini alasan yang kadang-kadang itu kita tidak bisa tolak. Saya sudah pernah kasih contoh. Kita mau di 2014, 14, 15 kalau tidak salah. Walhasil ada yang undang saya buka puasa sama di Ancol, dekat Ancol itu. Kita waktu itu di Ciliduk. Kita berangkat maghrib, itu Ramadan ya. Kita berangkat jam 3:30. Salat asar langsung berangkat. Kita bilang sudah 2 jam. Kalau 3:30 berarti maghrib di situ buka puasa bisa. Dari 3:30 sampai jam 10. Waktu itu ada kecelakaan, kena macet seperti biasa orang Indonesia. Kita jam 10 baru datang. Jam 10 itu masalahnya bukan di situ. Baru datang kita di tol. Tidak bisa keluar, tidak bisa. Kamu tahu kadang di tol itu, apalagi tol itu tidak ada rest area. Tidak ada rest area. Kita masuk Ciledug, terus sudah tidak bisa. Ya Allah, gimana caranya kita buka puasa dari air yang ada di mobil, Allah alam berapa hari. Ilmu doktoran itu tidak boleh minum. Karena sudah kena panas dingin tidak boleh. Tapi nggak ada cara juga kita lagi puasa harus buka puasa, nggak ada cara. Masalahnya salat itu. Jadi kita ikut madhab yang bilang boleh jama', tapi itu ada darurat. Jangan sampai jadi setiap hari seperti itu jama'. Setiap waktu dia bisa, atau bilang nanti saya salat zuhur, asar sama maghrib, terus sampai ke sana masih waktunya luas. Jangan ini jadi main-main. Ini salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, ahli al-yaqin, ahli al-mahabbah. Innahu akramul akramin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.